Ibu. Ibu, kenapa Bu ngambil gasnya, Bu? Bawa ke kantor polisi aja, Pak Ustadz. Kalau nggak dibawa ke kantor polisi, ntar ngulang lagi dari toko yang lain. Bu, awalnya dia modus beli minyak. Ustadz, ya. Kita jadi nih mau beli vitamin. Harus buat fit terus. Ustadz, udah sampai juga nih kita nih. Ustadz tunggu di mobil aja ya. Agak cepat, jangan pakai lama, Zul. Iya dong, gesit. Orang dikasih vitamin ya. Siap, mantap. Permisi, Bu. Ya. Mau ini order multivitamin. Oh ya. Sama mood wash. Ya. Berapa, Bu? Harganya 200.000. 200 ya. Saya cek bener ya, Bu. Oh iya. Ya. Ya, bener. Makasih ya, Bu. Alhamdulillah, Ustadz. Alhamdulillah. Cepet kan, Ustadz? Ya. Gimana cek lu? Bener nggak? Bener kan? Wah, cakep. Alhamdulillah, nih, jadi Ustadz. ada stok. Yaudah, terus kita mau lanjut kemana nih? Oh, Coba ente iya cek ya. dulu agenda. Ntar Bentar, main bentar. jalan aja nyasar lagi. Kalau di agenda di sini sih hari ini nih, kita tinggal ke rumah kerabatnya Ustadz aja nih. Ya ampun tuh anak! Hei! Kamu ini! Kecil-kecil kamu udah jadi maling. Sakit! Ngapain dulu kamu ngambil obat-obatan di apotek saya? Kamu udah sering jadi maling ya? Mencuri? Jangan sampai enggak nih, agenda penting nih. Aku nggak Iya, Ustadz. Ustadz, Itu kenapa sih? saya. Ya? Astagfirullahaladzim. Sampai dijewer-jewer. Maaf, aku nggak sering kok nyuri. Bu, astagfirullahaladzim. Bu, ini kenapa, Bu? Ini Pak, masih kecil ya. Jadi tadi tuh ngambil obat-obatan di apotek saya. Astagfirullahaladzim. Makanya saya kesel dong, semuanya diambil di apotek saya tuh. Iya, itu Emang bener, obat-obatan. Dek? Emang bener? Obat ini buat ibu saya. Astagfirullah. Ibuku lagi sakit. Dasar pembohong. Astagfirullahaladzim. Kali-kali dia maling di apotek saya. Sabar, Bu. Emang ceritanya kayak gimana, Bu, sebenarnya? Tadi dia masuk ke apotek saya, tiba-tiba udah pas dia diambilin, dia malah nyelonong nggak mau bayar. Nah kita kan bingung, loh itu harus dibayar, dia malah langsung kabur. Ya udah Ya. saya kejar-kejar lah. Bu. Banget. Bu. Tenang. Jangan pakai emosi. Kita dengerin dulu. Adek, ini memang kamu betul obatnya belum dibayar. Ini obatnya buat ibu saya yang lagi sakit di rumah. Aku nggak punya uang untuk bayar, Pak. Dasar pembohong, mau kamu saya laporin ke polisi, iya biar di penjara. Pak Ustadz, maaf ya, nggak ada alasan apapun anak ini untuk salah, Iya. mencuri, Iya. ngambil obat-obatan di apotek saya. Bu, betul anak ini salah. Betul banget. Karena yang namanya mencuri itu deh nggak boleh. Iya, ya. betul. Apapun alasannya yang ibu bilang tadi betul banget. Tapi Bu, kan kita belum tahu alasannya. Ternyata kan Ade nggak punya uang kan, ibunya lagi sakit parah. Pak Ustadz. Allahu Akbar. Ya udah, maunya ibu gimana sekarang? Biar. Bayar lah. Oh. Tapi ya Aku nggak punya uang, Bu. Apa aja kamu? Udah sini kalau gitu. Astagfirullahaladzim. Ya Azuh, Allah. Kenapa? Kamu kenapa sampai nangis, Dek? Pak Ustadz, Kenapa? ibuku sakit, sangat sakit. Aku masih kecil, nggak punya uang. Bagaimana? Ini kita mau bantu karena kan ibunya lagi sakit. Terus Ade juga belum punya uang, belum kerja, masih sekecil ini. Ini berapa Ibu kalau ditotalin? Vitamin sama itunya ya. Ada obat batuk kayaknya nih. Iya. Antibiotik. Udah saya kasih 150.000 aja. 150. Ya Allah. Nah, ini alhamdulillah, Pak Zul. Dek, alhamdulillah nih rezeki ibu kamu, jangan nangis lagi ya. Iya. Ini ada uang, kami ada rezeki buat bayar. Saya kasih ke ibu. Jadi Banyak aja ya. obatnya Ini, Bu. biar dibawa ya Bu, ikhlas ya. Ya. ya Dek, udah. tapi ingat kata Ustadz ya, kayak begini nggak boleh diulangin lagi ya.
kamu kan niatnya baik, mau ngebantu ibu kamu. Caranya juga harus baik. Nanti lain waktu kalau ibu kamu sakit lagi, parah, ya bilang sama orang-orang yang di dekat kamu, keluarga, saudara, supaya kamu nggak nyolong. Obatnya bagus, obatinnya bagus. Tapi kalau Allah nggak redo, nggak boleh gitu lagi ya. Atau enggak minta tolong sama tetangga dulu. Betul. Gitu ya. Bu, saya minta maaf ya Bu. Udah ambilin obatnya. Maafin saya ya Bu. Ya ibu maafin, tapi kamu jangan mencuri lagi. Salim Biar sama orang ibunya. tuamu juga lekas sembuh ya. Ya, jangan diulangin ya, ingat ya. Ini kalau nggak datang Ustadz nih, udah kamu masuk ke kantor polisi, kamu masuk penjara kamu. Ibunya judes banget tuh lagi tuh. Ya ibu terima kasih ya, biar ikhlas, biar redo obatnya dibawa ya. Iya deh, udah Pak Ustadz, saya masuk ke dalam ya, Mas. Ya. Ingat itu. Ya, Bu. Dek, lain waktu kalau ibu kamu sakit parah perlu obat, nanti bisa telepon Bang Fazo, Oh, iya. telepon saya, Iya, benar. telepon keluarga ya. Wah, makasih ya Pak Ustadz. Iya udah, Makasih banyak. kan rezekinya berbagi-bagi, insya Allah berkah. Kamu doain aja supaya ibu kamu cepat sembuh dan kamu jadi anak yang soleh berbakti sama orang tua ya. Iya benar. Ya udah, ini Ya, kartun namanya kita habis ada sedikit berbagi, biar Fazo yang ngasih ya. Ya udah, nih. Ini ada rezeki, ini obatnya buat mama kamu, ya. Alhamdulillah. Makasih banyak ya. Ya udah, Ya. cepet pulang ya, biar Ya. cepet minum obat juga ibunya ya. Saya Iya. pamit dulu ya Iya, Pak hati-hati, Ustadz. hati-hati, Ya, hati-hati. hati-hati ya. Hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Astagfirullahaladzim, ya Sampai Ustaz. sebegitunya Zo. Ya udahlah. Mudah-mudahan jadi anak soleh ya. Amin. Astagfirullahaladzim. Ada aja setiap hari kejadian Ustadz ya. Aduh, namanya juga hidup Ustadz. Ada aja. Saya nggak nalar gitu Ustadz ya. Anak kecil rela buat nyolong obat buat ibunya. Tapi sebenarnya salah ya Ustadz ya. Tapi kok saya jadi kayak terharu gitu sama anaknya. Karena gini, dalam agama kita, Allah itu memerintahkan kita untuk menggapai sesuatu yang baik juga dengan cara yang baik. Iya Ustadz. Itu kuncinya. Jangan sampai sesuatu yang baik tapi dilakukan dengan cara yang tidak baik. Misalnya, haji baik dong, Baik Ustadz. umroh baik dong. Baik banget. Tapi uangnya hasil dari korupsi. Nah, biasanya itu yang diazab di sana ya Ustadz ya. Ya nggak langsung diazab juga. Ini sama, si anak kecil nih niatnya baik, mau beli obat. Kepengennya dia beli dong. Iya. Tapi karena ekonomi yang mendesak, dia mungkin masih bocah, nggak ada uang, udahlah, bismillah deh apapun caranya gitu. Nah ini sebenarnya perlu diluruskan. Ini nggak boleh. Nggak Harusnya, boleh, nggak boleh. Dalam keadaan terdesak apapun, yang namanya merasa diawasi sama Allah itu harus kuat. Maka itulah akidah. Akidah itu harus mengakar kuat, Ustadz. Iya Ustadz. nancep ke bawah tanah terus sehingga ketika ada angin pun dia tidak goyah, tidak tumbang. Nah, maka banyak orang yang bilang kalau hidup itu jadilah kayak pohon bambu. Iya. Pohon bambu itu sebelum 5 tahun dia nggak akan numbuh ke atas, Betul. Ke bawah dulu. ke bawah dulu. Dan satu-satunya pohon yang diterpa angin sekuat apapun, sekencang apapun, pohon bambu yang kuat. Karena akarnya itu kuat banget. Nah, merasa diawasi sama Allah itu harus jadi akar hidup kita. Oh iya iya iya. Ya Allah, gimana ini anak-anak di rumah belum makan? Udah nggak ada yang bisa dijual. Gimana caranya biar anak-anak bisa makan, dapat duit cepet ya Allah? Gimana ya caranya biar dapat duit cepet ya? Di situ ada tabung gas. Itu tabung gas bisa diambil kali ya?
Oh, Assalamualaikum. waalaikumsalam Ibu. Bisa dibantu Bu? Saya mau beli minyak goreng seliter. Yang seliter. Ada Ibu, tunggu sebentar ya. Saya Iya. ambil. Loh, Astagfirullahaladzim. Zo, Ustad, kok berhenti? Ini paketan saya habis Ustad. Ya Saya beli Allah. pulsa dulu ya Ustad ya. Orang mendadak aneh kirain kenapa kali. Ya udah, Kagak jangan nanti- lama-lama, Zo. Iya kan ada orang hubungi nanti kalau paketnya mati kan berabe ya Ustad. Oke, Bentar ya. Ustad. Aneh tunggu ya. Kayaknya bisa nih saya ambil nih. Yang mana ya? Ini Ibu, minyak ini seliter ya? Oh ini ya seliter ya? Iya Ibu. Saya mau 4. 4. Ada? Waduh. Ibu mau tunggu sebentar? Ya udah Ada nggak 4 apa-apa. saya ada di gudang Ibu ya? Iya, iya. Saya ambil sebentar Ibu ya? Iya. Kayaknya udah aman nih buat diambil gasnya. Ya Bu, minyaknya udah 3 Bu. Lah ibu-ibu, mas-mas begini dipanggil ibu-ibu. Tadi ada ibu pengen beli minyak Mas. Hah? Beli minyak? Iya dari sini. Yang tadi sih saya lihat ibu-ibu tadi ada bawa ini apa namanya tabung gas. Wah, gas saya hilang. Wah jangan-jangan ibu tadi tuh yang ngambil tuh. Aduh, bener tuh. Kejar aja. Ayo, Kejar, Mas. kejar mas, belum jauh mas. Ya Allah. Astagfirullah, Pak Zo kenapa tuh? Oh iya itu dia Mas. Itu dia Mas. Bu. Ibu. Ibu, kenapa Bu ngambil gasnya, Bu? Wah ini nih yang tadi modusnya beli minyak. Ini gas saya nih Mas. Oh, saya pikir emang udah bayar. Ya udah mending kita bawa ke warung masnya aja. Bener ya. Ayo, Bu. Ayo cepetan Wah, ikut. Ibu. Bener-bener Bener-bener ya, Ibu Ibu nih. ya. Ayo, Bu. Ibu bener-bener Bawa ke warung nih. aja ini, Mas. Bener-bener. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Zo, Ini Ustadz nih. Tadi, ini kenapa tadi aneh lihat dari dalam mobil ente lari-lari kalang kabut. Ini Ustadz. Ibu ini nyolong ini nih, tabung gas. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Oh. Bener ibu nyolong gas? Maafkan saya Pak Ustadz, Mas. Jadi dia awalnya mau pura-pura beli minyak, Pak Ustadz sama saya. Pas saya ke gudang ngambil minyak, ternyata dia ngambil tabung gas. Waduh. Iya, gini. Bener ibu nih. Bawa ke kantor polisi aja Pak Ustadz. Kalau nggak dibawa ke kantor polisi, ntar ngulang lagi jadi di toko yang lain. Awalnya dia modus beli minyak. Udah bawa aja ke kantor polisi Pak Mas, Ustadz. kita selesaikan baik-baik aja, Mas. Takutnya ngulangin lagi dia Bang. Kasihan ibunya ini. Ayo, Bu. Bu, jangan gitu bu. Nanti orang banyak lewat malah jadi fitnah bu. Ayo, kita obrolin baik-baik bu. Kalau ini biasa ntar. Coba, aneh juga belum tahu nih. Mungkin beliau ada alasan tertentu. Ibu kenapa kok bisa sampai berani nyolong gas di warung orang? Kenapa bu? Nah, itu dia tuh. Kenapa tuh, Bu? Saya terpaksa mencuri tabung gas ini Hah? buat kebutuhan ekonomi keluarga. Saya single parent. Saya mau cari makan di mana lagi buat Tapi nggak gitu juga ibu, nyolong gas. Kan saya juga yang rugi ntar, suruh ganti sama bos saya. Ya, gini bu ya. Bukannya mungkin ya namanya yang punya warung, ini kan haknya beliau juga. Harusnya ibu kalau emang perlu caranya juga nggak kayak gini. Jangan sampai cara yang haram ibu halalin, nggak boleh bu. Karena takutnya ntar ibu masak dari gas ini, gasnya ibu nggak beli, ngambil dari warung orang, nyuri, ntar jadi masakan. Masakannya, minumannya diminum sama anak, makanannya dimakan sama anak-anak. Berarti ibu nyari sumber makan dari yang nggak halal. Padahal niat ibu baik kan, masak, kemudian bikin makanan buat anak-anak. Emang bener-bener kepepet banget bu. Iya Pak Ustadz, saya bingung mau cari makan bagaimana lagi Pak Ustadz buat nafkahin kedua anak saya di rumah. Ya udah ini kebetulan nih kita lagi ada rezeki. Ini bukan saya pribadi nih, kebetulan kita ada uang kas. Ya dakwah mana-mana ada uang operasional. Bismillah kita sedekain ya. Oh iya. Bang, punten ini berapa nih? 150 Pak Ustadz. 150.000. Iya betul. Wah insya Allah pas deh. Ini kalaupun lebih nggak apa-apa deh.
Bismillah. Masya Allah. Nih saya cek dulu Pak Ustadz nih. Iya, ya udah insya Allah. Pedagang mah kayak gitu ya. Iya. Emang harus begitu Iya, ya, Bang. ngambil pulang ngambil lebih soalnya Pak Ustadz. Oh, kalau lebih mah Saya Tuh, terima Pak Ustadz ya. Redo ya. Iya. Ini biar dibawa sama ibu ya. Iya Pak Ustadz. Nah, satu lagi nih Bu, kebetulan kita punya kegiatan rutin Jumat Berkah. Ini buat nambah-nambahin, mana tahu ibu ntar mau belanja buat keperluan susu anak ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Bu. Itu dari saya sama Fazul. Janji Ibu, jangan maling lagi. Ya, Bu. Bu, insya Allah kalau berdoa, berusaha insya Allah Allah bantu ya. Amin. Ini jadiin pelajaran aja ya, Bu ya. Amin. Ya. Ya udah kalau begitu nih, Bu. Dibawa aja deh. Oh, maaf. Gasnya nih kasihan anak-anak nunggu di rumah ya. Pak Ustadz, terima kasih saya pamit. Iya, iya, Ibu. Mas, Hati-hati, Bu, Mas, hati-hati. Assalamualaikum. Janjinya ya. Ingat mati Bu. Waalaikumsalam. Hati-hati, Bu. Terima kasih ya Pak Ustadz. Bang. Mas, tadi kan saya kesini mau beli pulsa, Mas. Oh, iya. Pakai data saya habis. Jangan modus lagi ntar. Enggak lah. Oh enggak. Emang muka-muka modus nih? Enggak sih. Astagfirullahaladzim. Ustaz, nunggu di mobil aja Oke Ustaz deh. ya. Deh. Ya, Jangan saya pakai sih- lari-lari lagi. Iya, saya isi pakai data dulu. Yaudah, tunggu mobil ya. Iya. Lama-lama. Iya, Ustaz. Yuk. Ya Allah, Ustaz. Hari ini kenapa sih Ustaz? Tadi pagi anak kecil, sekarang ibu-ibu. Ya Allah, apakah ini faktor ekonomi yang kurang baik begitu Ustaz? Bisa jadi. Ekonomi sekarang habis Covid merosot semua. Betul. Usaha harus mulai dari nol lagi. Tapi jangan lupa, keimanan kita itu diukur dari istiqomahnya kita dalam kebaikan saat senang maupun susah. Maksudnya gini, senang, sholat 5 waktunya tetap dijaga. Iya. Susah, apalagi. Karena banyak orang yang merasa dekat sama Allah, pengen dekat sama Allah kalau lagi susah doang. Ya nggak? Iya. Kalau lagi senang, lupa deh Lupa, astagfirullah. sama Allah. Dalam kasus si ibu tadi, Iya. ya dia mencari sesuatu yang halal, tapi lagi-lagi caranya yang nggak bener kan? Iya, Ustaz. Untung aja hari ini kan Jumat berkah begitu ya. Kita masih bisa ngebantu. Ini juga bisa jadi pelajaran buat sahabat RTV yang ada di rumah begitu kan Ustadz. Astagfirullah. Ya memang rumusnya gini ya. Ada salah seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, bertanya sahabat ini sama Rasul, siapa manusia yang paling cerdas di antara umatmu? Apa yang paling tinggi jabatannya, paling banyak hartanya? Kata Rasulullah, bukan mereka. Ketahuilah wahai sahabatku, umatku yang paling cerdas adalah dia yang selalu ingat akan kematiannya. Berarti kecerdasan orang mukmin itu dilihat dari seberapa sering dia ingat mati. Namanya zikrul maut. Zikrul maut. Karena kematian itu nggak pernah ada yang tahu, bisa kapan saja datangnya. Iya benar ya Ustadz Ya ya. kan? Ada satu ayat Al-Quran yang Allah nyampaikan seperti ini dalam firman-Nya, Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Wahai hamba-hambaku, kemanapun kamu mau berlari, berlari kemana aja, ke ujung dunia, tapi kalau kematian itu sudah waktunya tiba, dia pasti akan menghampirimu. Nggak pernah tuh Betul. meleset. Meleset ya. Nggak Kalau pernah sudah gitu. waktunya udah. Nggak ada yang bisa menolak begitu Ustadz ya. Bener. Dan karena kematian itu bisa kapan aja datangnya, maka persiapannya pun harus ya setiap saat, Betul. setiap menit, Betul Ustadz. iya kan? Nah, mempersiapkan kematian itu seperti apa? Ya ingat bahwa nanti di saat kita masuk ke alam barzah, udah nggak ada yang kita bawa nih, nggak ada. Benar. Cuman kain kafan 2 helai doang. Orang cuma nganterin sampai di bibir kuburan, udah selesai. Ingat yang harus kita perbanyak 3 hal. Sodakotin jariyatin, sedekah jariah. Iya. Au ilmin yuntafa'u bihi. Ilmu yang kita fahami, amalkan buat diri sendiri dan kita sebarin buat orang-orang di sekeliling kita yang kita sayangin. Iya. Dan yang ketiga, anak yang soleh dan soleha yang ngedoain orang tuanya.
Terus Ustadz, biasanya kan di handphone tuh ya, di Instagramnya Ustadz on the road ada yang suka DM tuh. Kita coba bacain DM-DM-nya Ustadz. Ada yang bertanya nggak? Ini lagi baca-baca juga ini sebenarnya ya. Oke, kita lihat. Banyak sebenarnya pertanyaan nih. Masya Allah. Oke, ini dia. Assalamualaikum Pak Ustadz. Aduh, Bapak lagi. Kalau Mbak Ustadz, Ya, Ustazah. repot dong. Repot dong. Melehoi Ustadz nih. Waalaikumsalam. Kadang saya suka mimpi diri saya sudah meninggal dunia. Lantas pertanda apakah orang yang suka mimpi akan kematian dirinya sendiri? Dan bekal apa saja yang harus kita siapkan untuk menghadapi ajal yang akan menjemput? Terima kasih ya Pak Ustadz. Ya Alhamdulillah tuh dikasih mimpi sering mati. Saya juga pernah tuh meninggal. Iya, iya. Berarti Allah lagi ngingetin kita. Cara Allah ngingetin kita tuh banyak loh. Wasilahnya, medianya. Misalnya lagi bawa mobil, nauzubillah keserempet, jeger. Yang harus ditanya jangan marah-marah dulu, sabar dan tanya, ya Allah, hari ini gue belum sedekah kali. Iya, iya. Allah ngingetinnya lewat tragedi gitu ya. Iya, iya, iya. Itu satu. Terus yang kedua, cara Allah ngingetin kita lupa berbuat baik itu misalnya dengan sesuatu yang hilang. Sepatu hilang misalnya kan. Iya, iya. Ya Allah, jangan-jangan selama ini ada anak yatim yang gue nggak peduliin nih di sebelah rumah gitu kan. Iya. Harus introspeksi dulu kan gitu. Nah itu cara yang terbaik. Nah Ustadz, ini kan sebentar lagi kita sudah mau sampai rumah temennya Ustadz nih. Oke. Kesimpulan kita hari ini apa nih Ustadz? Oke. Setiap orang pasti mati. Betul. Dan oleh-oleh yang kita bawa untuk Allah itu bukan dunia apapun bentuknya. Betul. Tapi yang kita bawa hati yang bersih. Illaman atallaha biqalbin salim. Itu satu-satunya oleh-oleh yang kita persembahkan begini nih buat Allah, nanti hati yang bersih. Nah hati yang bersih itu nggak ada noda. Noda buruk, noda dosa, noda gosok, noda gibah, noda fitnah gitu kan. Makanya tiap hari bersihin deh hati. Banyakin zikir, benahin sholat, banyakin sedekah. Kalaupun hari ini kita diambil sama Allah, dengan zikir, dengan sedekah, dengan sholat, hati kita bersih. Sampai deh oleh-oleh yang Allah tunggu itu, hati yang bersih. Allah. Gitu. Itu dia tuh sahabat RTV, mulai sekarang perbanyak istighfar juga, ya perbanyak sedekah juga buat nanti bekal kita di akhirat, karena kita tidak akan tahu sampai kapan kita akan hidup di dunia ini. Masya Allah, betul. Masya Allah ya. Nah ini kita sudah mau sampai ya sahabat RTV. Oke. Nah sebelum kita sampai kita juga harus pamit undur diri nih, karena Oke. nggak kerasa kita sudah hampir 30 menit menemani sahabat RTV yang ada di rumah ya. Kalau ada yang buruk-buruk jangan diikutin, ikutin baik-baiknya saja. Sama selalu jaga protokol kesehatan walaupun sudah dibolehkan untuk tidak menggunakan masker. Cakep. Akhir kata saya Fazul Ahmad. Saya Ustadz Zaki Mirza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di Ustadz on the Road berikutnya. Assalamualaikum.